Buku misterius ini ditemuin sama mas-mas ini yang niatnya mau mulung buat dijadiin diary, tapi ternyata buku itu bisa nyabut nyawa orang. Di sampulnya aja ada tulisan kalau nulis nama orang di buku itu nyawanya bakal kadaluarsa mendadak. Pas banget di TV ada berita yang nge-spill nama penjahat psikopat yang baru aja keciduk tapi nggak nunjukin tanda-tanda penyesalan. Si mas pun jadi gedeg banget ngeliatnya, pengen ngenandain orang itu dengan nulis namanya di buku dakjal tadi. Dan bim salabim besok paginya pas baca koran ada berita kalau penjahat semalam udah innalillahi karena serangan jantung. Si mas pun akhirnya percaya sama kesaktian mandraguna buku dakjal itu yang bisa dia pakai buat nyantet kriminal yang masih bisa berkeliaran. Tapi pas si mas pulang ke rumah, dia malah disiulin sama sosok yang nangkring di atap rumahnya yang ternyata ini itu apa guys? Full videonya udah aku upload, link tontonnya di pin komen ya. By the way, siapa di sini yang cita-citanya jadi orang baik lalu masuk surga? Absen klik like dan subscribe terus komen amin. Polisi bernama L mati mendadak secara live karena ada mas yang dendam sama dia nyantet pakai buku sakti ini guys. Abis itu layar TV langsung berubah jadi tulisan L ngegantiin siaran berita karena ternyata yang tadi itu napi hukuman mati, bukan si L yang asli. Sampai dewa kematian Shinigami pun langsung melongo karena mas majikannya berhasil dikibulin guys. L bisa nebak kalau pelaku pembunuhannya itu pasti bocil sekolahan, soalnya jadwal bunuhnya selalu malam-malam dong. Tapi tanpa L tahu, si mas bisa ngebobol web polisi sampai dia nyadar kalau si L udah tahu kalau dia anak sekolahan. Besoknya si mas bikin 24 kematian yang terjadi setiap jam biar bisa bikin si L jadi mumet. Apakah si L bisa tahu identitas si mas dan memenjarakan dia, atau malah sebaliknya si mas yang bakal menang dan terus membunuh seenak jidatnya? Full videonya udah aku upload, link tontonnya ada di pin komen ya. By the way, siapa nih yang kepengen banget terus jadi orang baik lalu masuk surga? Absen klik like dan subscribe terus komen amin. Ada cewek yang apes mulu nih hidupnya, udah telat harus ngopi di mobil, taunya asin banget nih, kayaknya ketukar gula sama garam. Langsung dia buang keluar lah, tapi ada pak polisi di luar kesiram, auto kena tilang dah. Udah itu semalaman mobilnya dipinjam temennya kan. Pas paginya temennya jorok banget, banyak nyampah di mobilnya. Pas dia mau buang ke tempat sampah, mobilnya yang masih kebuka itu kemasukan ular dong guys. Udah itu dia nggak sadar pas udah berangkat, tapi pas dia berhenti di lampu merah yang sama kayak kemarin, tiba-tiba dari belakang ular itu menggeliat ke lehernya. Tapi lihat ini dulu sebentar deh guys, aku masih sedih. Ternyata ada 70 orang yang nonton tapi belum subscribe. Yuk buat kalian yang belum di subscribe ya, makasih. Dia pun shock banget dan refleks teriak sambil ngelempar ularnya keluar. Tapi aduh, lagi-lagi ada polisi kemarin yang sebelumnya kena sembur kopi asinnya, sekarang malah dapat giveaway ular berbisa dong. Alah, koplak. Saking stresnya ujian kelulusan, gadis ini sampai nafsu banget buletin jawaban di lembar jawaban komputer. Tapi tiba di satu jawaban mendadak gadis ini kayak kehilangan kontrol. Dia nggak hati-hati buat buletin jawaban sampai udah hitam gosong gini. Bahkan sampai bolong guys. Gimana sih kalau udah bolong kan nggak bisa dibaca komputer koplak. Temennya di belakang pun cuma bisa cengok melihat kelakuan gak masuk akmalnya. Makin lama makin kenceng sampai ngedendam ngebul gini guys mukanya. Kerasukan apa sih mbak? Sampai capek sendiri kan noh. Tapi itu cuma istirahat. Tiba-tiba dia ngegas lagi dong sampai akhirnya gak sadar dia udah ngebolongin mejanya. Udah kayak gitu aja dia masih ngebuletin dong. Ini kalau nggak di stop bisa-bisa dia ngebolongin lantai. Tapi lihat ini dulu sebentar deh guys, masih bikin aku sedih. Ternyata ada 60% orang yang nonton aku tapi belum subscribe. Yuk yang belum di subscribe ya. Tapi ternyata itu semua cuma halu. Saking depresinya takut gak lulus nih si mbak. Padahal pas tengok ke belakang teman-temannya udah pada selesai tulu semua nunggu jam habis. Ada tag teman kalian yang kayak gini. Gadis ini kemanapun pakai kardus buat nutupin wajahnya karena dia merasa jelek. Tapi pas tahu wajah aslinya, kalian pasti nggak akan nyangka. Membuat si pala kotaknya itu diejek semuanya. Pas lagi makan di kantin aja ada 2 bocil iseng narik kardusnya. Dia jadi nggak bisa makan dan cuma bisa menyendiri di belakang sekolah dah. Taunya ada jagoan sekolah lagi tawuran dan dikejar satpam. Dia yang nggak sengaja jadi saksi pun ikutan ditarik dong. Dia digiring ke tempat sepi dan lagi-lagi si cowok maksa tarik kardusnya lagi guys sampai akhirnya. Lihat ini sebentar deh guys, aku masih sedih. Ternyata ada 60% yang nonton aku tapi belum subscribe. Yuk yang belum di subscribe ya. Flashback zaman dia bocil, ternyata dulu dia pernah nembak cowok tapi ditolak dan dikata-katain jelek. Bocil lain pun ikutan. Sejak itu dia trauma dan kemana-mana harus pakai kardus di palanya. Tapi pasti jagoan berhasil unboxing palanya. Menurut kalian wajah dia gimana guys? Kok yang kayak gini bisa insecure sih? Kayaknya lebih cocok aku yang pakai kardus dah. Adanya kresek. Gimana? Tambah tampan gak?